Sebuah rumah di Dukuh Sabranglor, Desa Sabranglor, Kecamatan Trucuk, Kabupaten Klaten, pernah digunakan sebagai markas tentara pelajar pada Perang Kemerdekaan tahun 1948 hingga 1949. Rumah-rumah itu kini sebagian besar telah berubah menjadi bangunan modern, namun masih terdapat dua rumah yang masih mempertahankan bentuk bangunan aslinya. Satu di antaranya adalah rumah bekas lurah setempat yang bernama Madio. Rumah ini menjadi markas pusat tentara pelajar di desa tersebut. Di sekitarnya ada 3 rumah lainnya yang menjadi markas penyangga, termasuk rumah seorang warga bernama Tupon Dwi Jaswita. Mbah Tupon menceritakan di rumahnya saat itu terdapat 30 tentara pelajar yang bermarkas. Sementara di rumah Madio terdapat 100 tentara pelajar dan di rumah-rumah lainnya berjumlah 20 hingga 30 personel. Para tentara pelajar itu bermarkas di Sabranglor agar tidak terpantau oleh tentara Belanda yang saat itu berada di kota Klaten. Mbah Tupon yang selepas Perang Kemerdekaan diangkat menjadi anggota polisi ini sempat mengajak Tribun Jogja.com untuk berkeliling kampung melihat rumah-rumah bekas markas tentara pelajar di kampung itu. Ia juga bercerita tentang pengalamannya kontak tembak dengan Belanda. Saat itu Mbah Tupon masih berusia 15 tahun. Ia ditugaskan untuk mengepung markas CPM yang berada di daerah kota Klaten. Bekas kantor CPM itu berlokasi di tepi Jalan Pemuda, Kelurahan Bareng, Kecamatan Klaten Tengah. Saat menuju lokasi pada pukul 5 sore, pasukan tentara pelajar bertemu dengan tentara Belanda di sekitar pabrik BAT Karanganyar, Klaten Utara. Kontak tembak pun tak terelakkan. Seorang temannya bernama Sudibyo bersembunyi di dekat bendungan sungai, sementara yang lainnya mundur di dekat makam yang ada di belakang pabrik. Naas, temannya itu terkena tembakan di kepala bagian belakang dan meninggal dunia. Dalam kontak tembak itu, 11 tentara Belanda meninggal, sementara dari pihak tentara pelajar mengalami sejumlah luka dan 1 diantaranya Sudibyo meninggal dunia. Korban meninggal kemudian dievakuasi pada jam 8 malam. Mereka membopong jenazah temannya bersama-sama sampai ke markas tentara pelajar pada dini hari. Jejak perjuangan tentara pelajar di Klaten tersebut masih bisa disaksikan hingga sekarang lewat sejumlah rumah yang dulu dijadikan markas. Berdasarkan pantauan, terdapat 2 rumah yang masih mempertahankan bentuk aslinya. Rumah pertama milik Madio yang saat ini ditinggali oleh anak keturunannya. Di luar pagar rumah terpasang sebuah tulisan di atas marmer yang menjelaskan bahwa rumah itu pernah menjadi markas tentara pelajar. Tulisan itu dibuat pada 7 Agustus 1955 oleh keluarga ex-tentara pelajar Klaten. Sementara untuk rumah kedua bangunannya berupa joglo masih utuh dan lainnya sudah berubah menjadi bangunan rumah modern. Ia berharap generasi muda tidak melupakan sejarah dan selalu belajar dari sejarah bangsanya, terutama anak-anak muda di Klaten.